Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Saputra. Di sini saya akan membahas apa yang dibahas oleh teman saya. Bahwasanya dia mengambil pembahasan sebelumnya dari buku beserta dalil-dalilnya dari buku Akhlak Tasawuf. Ringkasan yang ditulis oleh Dr. Haji Muhammad Ahmad Bangun Nasution MA dan Hajah Rayani Hanum Syiar. Bahwasanya isi dari video yang dipaparkan oleh teman saya, yang pertama itu apa itu pengertian tasawuf dan hakikat daripada tasawuf. Yang pertama, definisi tasawuf. Tasawuf adalah ilmu dalam Islam yang menitik beratkan pada dimensi spiritual dan rohani manusia serta orientasi pada kehidupan akhirat. Tasawuf merupakan jalan untuk mencapai kesucian jiwa, perbaikan akhlak dan pendekatan diri kepada Allah. Taqarrub billah. Asal kata tasawuf berbagai pandangan mengarah pada makna kesucian, sof atau sofa, dan pembersihan diri. Esensi tasawuf. Tasawuf adalah kesadaran batin yang mengarahkan jiwa pada amal soleh dan menjauhkan diri dari urusan duniawi yang melalaikan, dengan tujuan utama untuk mendekatkan diri kepada Allah. Taqarrub billah. Dalam perjalanan ini, seorang sufi berusaha untuk mensucikan batin dan memperbaiki lahiriah melalui tahapan spiritual. Adapun dalil-dalil Al-Quran yang menegaskan ajaran tasawuf, yang pertama ialah Quran surah As-Sams, sebagaimana yaitu ayat 9 dan 10 yang menjelaskan tentang qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, yang artinya sungguhnya beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya dan sungguh merugilah orang-orang yang mengotorinya. Ini adalah menegaskan ajaran-ajaran tasawuf. Ayat ini menjadi landasan utama proses tagziyatun nafsi, penyucian jiwa dalam tasawuf. Praktik sufi, orang-orang yang mendalami tasawuf sufi fokus pada aspek rohani melalui berbagai tingkatan maqamat seperti tobat, zuhud, sabar, kerendahan hati, cinta, dan makrifat atau pengetahuan yang hakiki. Dua jenis utama tasawuf. Materi ini membagi tasawuf menjadi dua aliran atau fokus utama, yaitu tasawuf irfani, spiritual gnosis, dan tasawuf akhlaki, moral etika. Tasawuf irfani, spiritual gnosis, fokus pada pengetahuan hakiki atau kebenaran sejati yang diperoleh melalui ilham, inspirasi, pencerahan. Bukan hanya mengandalkan logika atau akal. Metode riyadhah, yaitu latihan jiwa, tafakur, refleksi mendalam, tagziyatun nafsi, dan zikrullah, mengingat Allah. Adapun dalil-dalil mempelajari tasawuf irfani, yang pertama Quran surah Al-Baqarah ayat 152, sebagaimana yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 152, fadhkuruni azkurkum, ingatlah kepadaku, niscaya aku akan mengingatmu. Yang kedua, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari liayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka fakina adzaban nar. Quran surah Al-Imran, sungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring, serta mereka merenungkan penciptaan langit dan bumi. Ini menegaskan bahwasanya tagziyatun nafsi atau mengingat diri kepada Allah itu penting, sebagaimana yang diterangkan oleh ajaran-ajaran dalam ilmu tasawuf. Adapun hadis-hadis pendukung tasawuf irfani, diantaranya wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahibbuhu. Hadis riwayat Bukhari, hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah hingga aku mencintainya.
Tasawuf akhlaki atau tasawuf moral berfokus pada pembinaan dan perbaikan akhlak serta perilaku manusia dengan tujuan membersihkan dan menyempurnakan jiwa. Metode pembinaan membersihkan dari sifat-sifat dan akhlak-akhlak tercela. Pertama, tahalli, mengisi dengan sifat-sifat dan akhlak terpuji. Sebagaimana yang diterangkan oleh Allah atau Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir wa dzakarallaha katsira. Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Sungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat teladan yang baik bagimu. Ini menegaskan bahwasanya akhlak tasawuf yang akhlaki menegaskan bahwasanya kita harus memperbaiki akhlak. Yang kedua, tahalli, mengisi dengan sifat-sifat dan akhlak terpuji mulia. Yang ketiga, tajalli, menyempurnakan jiwa dengan mencintai Allah secara total. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an, Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanhau 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi yaidukum la'allakum tadhakkarun. Sungguhnya Allah menyuruh untuk berlaku adil, berbuat baik dan memberikan pada kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan kezaliman. Hadis-hadis pendukung tasawuf akhlaki yang pertama, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak, hadis riwayat Ahmad. Sungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ma min syai'in athqulu fi mizanil mu'minin yaumal qiyamah min husnil huluk. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan seorang mukmin pada hari kiamat selain akhlak yang baik. Inna fil jasadi mudghatun idza salahat salahal jasadu kullu. Sungguhnya dalam tubuh ada segumpal daging, jika ia baik maka baiklah seluruh tubuhnya. Kesimpulan, tasawuf adalah disiplin yang penting dalam Islam, berfokus pada pembersihan jiwa, perbaikan akhlak, dan pencapaian keikhlasan. Praktik tasawuf membimbing seorang untuk mensucikan batin dan memperbaiki lahiriah, tahapan spiritual yang konsisten demi mencapai kedekatan dengan Sang Pencipta. Hanya ini yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.